Pelayan ini tidak sengaja menjatuhkan gelas anggur, membuat anak kecil ini terkejut. Dia menatap ayahnya dengan tak percaya. Namun ayahnya hanya berpura-pura menutup mata. Kemudian anak ini bertanya pada kakaknya apa yang terjadi, dan menjawab, mereka adalah orang Yahudi. Mereka adalah budak yang pantas mati. Anak laki-laki bernama Bruno, berusia 7 tahun. Tentu saja dia tidak mengerti perang orang dewasa. Dia mengikuti orang tuanya ke kamp militer Jerman ini. Dan di sini kecuali tembok kota yang tinggi, semua adalah penjaga yang dingin dan serius. Dia tidak memiliki teman bermain dan membenci kehidupan di sini. Setiap hari dia hanya bisa berbaring di bawah pohon. Dia rindu dengan temannya. Lalu Bruno yang bosan, mencari asisten ayahnya, membantunya membuat ayunan. Lieutenant kemudian memanggil Pavel, orang Yahudi. Kamu segera kemari. Cepat. Pavel bergegas karena takut membuat Lieutenant marah. Kemudian dia membawa Bruno ke ruang utilitas untuk mencari ban, membuat ayunan untuk Bruno. Tepat ketika dia bermain, Bruno terjatuh. Pavel bergegas membawanya kembali ke rumah, membantunya mengobati luka. Pavel ketakutan meskipun lukanya tidak serius. Tetapi jika dilihat oleh ayahnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bruno lalu berterima kasih padanya. Pavel pun mengeluarkan senyum sedih. Dia siap dihukum. Saat itulah ibu Bruno kembali. Ketika mengetahui apa yang terjadi, takut mempengaruhi emosi anaknya. Setelah lama terdiam, dia mengatakan sesuatu. Terima kasih. Pavel tidak bisa menerima kata ini. Dia tetap akan menerima hukuman. Sejak itu Bruno tidak pernah melihat Pavel. Hari ini Bruno melihat keluar jendela, menemukan pertanian yang aneh secara tidak sengaja. Dia memberitahu ibunya bahwa dia ingin pergi dan bermain, dan bertanya pada ibunya, mengapa mereka memakai piyama bergaris. Ekspresi ibu menjadi serius setelah mendengar ini. Dia tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, mereka menutup jendela Bruno, karena pertanian itu adalah tempat ayah Bruno menahan orang-orang Yahudi, yang penuh dengan kekerasan dan darah. Ibunya melarang Bruno pergi ke tempat itu, karena rasa penasarannya. Dia diam-diam menyelinap ke halaman belakang, berlari keluar melalui jendela gudang. Dia berjalan melalui hutan kecil, lalu menyeberangi sungai kecil. Setelah tiba di sana, dia melihat pagar kawat berduri, dan diam-diam melangkah maju. Bruno melihat seorang anak duduk di sana. Dia menyapa dan berbicara padanya. Dia mengetahui bocah lelaki bernama Samuel dan juga berusia 7 tahun. Keduanya dengan cepat menjadi teman baik. Bruno sangat penasaran pada Samuel. Dia mengira orang-orang di dalam sedang bermain game. Permainan nomor itu. Apakah untuk bermain game? Itu hanya angka. Setiap orang akan memiliki nomor yang berbeda. Tiba-tiba Samuel mendengar peluit berbunyi. Samuel segera bangkit, lalu membawa kereta dorong dan pergi. Hari berikutnya, Bruno mengambil beberapa makanan, mencari Samuel dan mengundangnya ke rumah. Samuel berkata tentara tidak akan membiarkannya keluar. Bruno ingin bermain bola dengannya, dan Samuel melahap makanan yang dibawakan Bruno. Bertanya padanya mengapa dia dikurung di sini. Samuel menjawab, "Saya orang Yahudi." Seketika Bruno terkejut, dan langsung meninggalkan tempat, karena ayahnya pernah berkata bahwa orang Yahudi adalah setan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia berteman dengan Samuel? Dia bertanya kepada gurunya dengan bingung, "Mengapa kita mendiskriminasi orang Yahudi?" Guru berkata bahwa orang Yahudi adalah orang yang paling kejam, jadi mereka harus dibunuh. Bruno bertanya lagi apakah tidak ada orang baik di antara orang-orang Yahudi? Guru mengejeknya dan berdalih, Bruno tidak pergi ke kawat berduri selama berhari-hari. Tanpa diduga, Samuel tiba-tiba muncul di rumahnya. Bruno berjalan di dalam rumah dan terkejut. Ternyata tangan Samuel kecil, jadi ditugaskan mencuci gelas di sini. Melihat Samuel yang malang, Bruno memberinya sepotong kue. Samuel sangat menikmatinya. Baru beberapa gigitan, Lieutenant datang. Suasana di sekitarnya langsung menjadi seram. Lieutenant mengira Samuel mencuri. "Siapa yang membiarkanmu mencuri makanan? Katakan padaku." "Aku tidak mencurinya. Dia memberikan padaku. Kita sudah menjadi teman." "Kamu mengenalnya?" "Apakah kamu mengenalnya?" "Tidak, aku baru datang." "Dia sudah memakannya." Bruno tidak pernah berpikir,
Sifat pengecutnya hampir membunuh Samuel. Kembali ke kamar tidur, Bruno sangat menyesal. Dia membenci apa yang baru saja dia katakan. Dia menyakiti satu-satunya temannya. Dia hendak berlari ke bawah, meminta maaf kepada Samuel. Dia baru menyadari, kalau Samuel telah dibawa pergi. Sejak saat itu, selama beberapa waktu, Bruno tidak pernah melihat Samuel di sana. Dia sepertinya telah kehilangan teman ini selamanya. Dia merasa takut. Hari ini banyak pasukan yang datang. Mereka sedang menonton video propaganda, tempat eksekusi orang Yahudi. Orang Yahudi yang tinggal di tempat eksekusi dalam video bekerja siang hari. Sepulang kerja, ada berbagai kegiatan hiburan yang penuh canda tawa. Ada banyak makanan dan air. Bruno diam-diam menonton semuanya. Lalu dia memeluk ayahnya dengan erat. Dia pikir Samuel benar-benar bahagia seperti di video. Dia bangga dengan tindakan ayahnya. Dan anak itu tidak tahu. Itu hanya trik untuk membodohi anak berusia 7 tahun. Kenyataannya, orang-orang Yahudi dimasukkan ke dalam kompor secara berkelompok. Mereka dibakar menjadi asap hitam yang bau. Tidak lama setelah itu Bruno datang ke pertanian. Dia akhirnya bertemu dengan Samuel yang telah lama menghilang. Kali ini wajahnya dipenuhi memar. Bruno meminta maaf atas perilaku terakhirnya. Berharap Samuel bisa memaafkannya. Mereka lalu berjabat tangan di lubang kawat berduri. Samuel memutuskan memaafkannya. Dua anak laki-laki kecil menjadi teman baik lagi. Anak-anak muda ditipu orang dewasa namun tidak bisa menipu. Ibu Bruno tidak tahan dengan kekejaman suaminya terhadap orang